Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan untuk setiap kita, ke-81 negara kita tercinta, Republik Indonesia. Salam merdeka untuk setiap kita semuanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kita berharap Bapak Ibu sekalian, di Hari Kemerdekaan ini, dengan kondisi saat ini bangsa kita berharap ada ke depan, ada hal-hal yang lebih baik terjadi di bangsa kita. Itu harapan kita dan itu doa kita. Sekalipun Bapak Ibu sekalian, bulan Agustus ini adalah bulan yang boleh dikatakan bersuka cita bangsa kita karena merdeka, namun belakangan ini kita melihat banyak terjadi peristiwa yang perlu mendapatkan empati setiap kita. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu sekalian, tepatnya tanggal 15 Agustus, itu sekitar pukul 5 pagi, itu terjadi gempa di NTT dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Itu luar biasa Bapak Ibu, 7,7 itu tinggi sekali. Yang mengakibatkan kerusakan yang sangat parah, sangat masif di sana, dengan total jumlah korbannya itu 78 korban jiwa. Belum lagi kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, ya, yang begitu merusak kesehatan, aktivitas orang terganggu di sana, anak-anak terganggu sekolahnya, masyarakat di sana. Ini hanya dua kejadian besar yang belakangan ini menjadi perhatian nasional. Belum lagi Bapak Ibu sekalian, kita berbicara tentang hal-hal persoalan lainnya yang ada di bangsa kita yang masih menjadi PR bangsa kita. Kita percaya Bapak Ibu sekalian bahwa tidak ada suatu kebetulan di dunia ini. Jikalau Tuhan itu menempatkan kita untuk lahir di bangsa ini, untuk hidup, untuk kita bekerja dengan baik, kita sebagai orang Kristen, kita bisa beribadah dengan baik, itu pasti ada maksud Tuhan, tidak kebetulan. Kita percaya Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan itu mengasihi bangsa Indonesia. Tuhan mengasihi umatnya yang ada di negara Indonesia. Dan Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi garam dan terang di bangsa kita Indonesia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur 81 tahun Indonesia itu sudah merdeka. Ketika berbicara tentang kemerdekaan Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit belakangan ini ada orang yang mengungkapkan sebuah pertanyaan yang kritis. Pertanyaannya begini, jikalau kita atau suatu bangsa itu dikatakan merdeka, sedangkan bangsanya dikatakan merdeka, kita dikatakan sudah merdeka. Tapi sedangkan masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan, bahkan ada yang ekstrim, kemiskinannya ekstrim, kesenjangan sosial yang tinggi sekali, tingkat korupsi yang tinggi, kesulitan biaya hidup, maka beberapa orang itu mulai bertanya, apanya yang merdeka? Apanya yang merdeka? Jikalau dikatakan merdeka, tapi keadaan kondisinya begini. Bapak Ibu, kita harus melihat alasan dibalik mengapa pertanyaan seperti ini muncul ke permukaan. Pertanyaan ini cukup serius Bapak Ibu sekalian karena diawali dari rasa kecemasan melihat realita kehidupan ini Bapak Ibu sekalian yang dianggap kurang atau bahkan tidak sesuai dengan arti kemerdekaan. Jadi melihat kondisinya seperti ini dan dikaitkan arti merdeka, loh apanya yang merdeka? Jikalau dikatakan merdeka, mengapa hal ini masih terjadi? Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus melihat kegelisahan ini dari konteksnya. Maksud saya begini, kita harus melihat dari makna kemerdekaan itu dari konteksnya. Jikalau dikatakan suatu bangsa itu merdeka dari kaum penjajah, dari kolonialisme, maka bisa dikatakan bangsa itu, contohnya negara kita Indonesia, sudah merdeka. Betul, sudah merdeka Bapak Ibu sekalian. Sudah merdeka. Akan tetapi jikalau ditinjau dari sisi kondisi suatu bangsa, di mana kehidupan rakyatnya masih jauh dari kehidupan yang layak, maka bisa dikatakan dalam konteks ini ya, dalam konteks ini belum merdeka sepenuhnya. Masih berjuang toh Bapak Ibu sekalian. Masih banyak orang berjuang kan untuk hidup yang layak. Nah Bapak Ibu coba dikasih oleh Tuhan, hal ini sama. Jikalau kita kaitkan dengan kemerdekaan orang Kristen secara rohani. Pertanyaan saya begini, coba Bapak Ibu renungkan.
Apakah saat ini Anda, Bapak, Ibu, dan saya, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sudah benar-benar merdeka dari dosa? Sama sekali tidak ada pikiran, tidak ada hati perbuatan dosa. Jawabannya gimana? Apakah sampai detik ini kita sudah berhenti melawan kedagingan kita? Apakah itu sudah benar-benar merdeka dari dosa? Kita akan melihat Bapak Ibu sekalian dalam Yohanes 8 ayat 30-36. Saya akan memperdengarkan Alkitab audio, ada teksnya juga di bawah. Mari kita perhatikan Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai kemerdekaan? Orang Yahudi itu menganggap mereka orang yang merdeka. Secara bangsa mereka menganggap mereka orang merdeka. Mereka tidak pernah menjadi budak dari bangsa manapun. Lebih tepatnya sebetulnya mereka tidak mau dicap sebagai mereka pernah menjadi budak dari bangsa manapun. Padahal Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah mereka pernah dibudak di Mesir enggak? Pernah diperbudak di Mesir. Di tanah pembuangan pernah dibuang. Bahkan pada waktu itu sebetulnya mereka kan sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka begitu bangga Bapak Ibu sekalian. Oh, kami ini keturunan Abraham, kami tidak pernah diperbudak oleh bangsa manapun. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus bukan soal kemerdekaan suatu bangsa, bukan. Kemerdekaan sejati di mata Tuhan itu adalah kemerdekaan atas jiwa kita yang selama ini dibelenggu oleh perhambaan dosa. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menegaskan bahwa yang benar-benar, orang yang benar-benar merdeka adalah mereka yang tetap hidup sesuai firman Tuhan. Orang yang diperhamba oleh dosa tidak mungkin hidup sesuai firman Tuhan. Hatinya menginginkan hal-hal yang jahat dan cemar. Akan tetapi orang yang merdeka, orang yang jiwanya merdeka adalah mereka yang akan mengetahui kebenaran firman itu. Dan kebenaran firman itu akan memerdekakan kita, bukan bebas untuk kemudian hidup seenak kita sendiri. Dengar firman, kemudian hidup seenak kita sendiri. Tidak Bapak Ibu sekalian. Bukan merdeka untuk dapat menjalani kehidupan sesuka hati kita, bukan. Tetapi agar kita tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ia belum memiliki kemerdekaan di dalam Tuhan. Jiwanya masih dikuasai dan diikat oleh belenggu dosa. Akan tetapi jikalau anak itu, kata firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri, ia yang sah sebagai ahli waris, ia yang juga empunya rumah itu memerdekakan kita dari dosa, maka kita pun apa? Benar-benar, sungguh-sungguh merdeka. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Apakah saat ini kita benar-benar merdeka di dalam Kristus? Jawabannya iya. Iya Bapak Ibu sekalian. Iya. Kan firman Tuhan mengatakan jikalau anak itu memerdekakan kita, maka kamu pun benar-benar merdeka. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kita perlu melihat kepada konteks merdekanya di sini adalah dalam hal perhambaan dosa. Jikalau seseorang, orang percaya yang sungguh-sungguh, orang yang benar-benar sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka hidupnya tidak lagi diperhamba oleh dosa. Hal ini bukan berarti Bapak Ibu sekalian, oh kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus,
Iya, bukan berarti kita tidak mungkin lagi berbuat dosa. Kita bisa saja berbuat dosa. Tapi kita tidak akan hidup terus-menerus di dalam dosa. Itu bedanya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah dimerdekakan dalam Kristus, kita tidak akan diperhamba lagi oleh dosa. Kita masih bisa nggak jatuh dalam kedagingan? Masih bisa. Tapi kita tidak akan diperhamba oleh dosa. Kita telah benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam Kristus dari murka Allah. Makanya dalam Roma 8 ayat 1 itu dikatakan begini Bapak Ibu sekalian. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia sudah merdeka dari hukuman maut. Hukuman maut tidak lagi berkuasa atasnya. Hukuman maut sudah dihapuskan daripadanya. Amin gak Bapak Ibu sekalian? Merdeka, kita benar-benar merdeka Bapak Ibu sekalian. Semuanya ini kita telah terima dari anugerah Tuhan. Dalam konteks ini, kemerdekaan diberikan oleh Kristus itu benar-benar nyata Bapak Ibu sekalian. Benar-benar nyata. Alkitab berkata hanya melalui Kristus saja kita dapat mengalami kemerdekaan yang sejati. Iman ini begitu eksklusif sekali Bapak Ibu sekalian. Hanya melalui Kristus saja, tidak dapat kita temukan di tempat lain. Tidak dapat kita temukan pada pribadi yang lain selain daripada Kristus itu sendiri. Jikalau pemuka agama dan kepercayaan lain berkata, kamu harus berjuang sekuat tenaga untuk berbuat apa yang baik, untuk mencapai kemerdekaan ini, untuk mencapai keselamatan ini, kata pemuka agama, kepercayaan yang lain, mudah-mudahan amalmu cukup untuk meraih kemerdekaan dari siksa api neraka. Akan tetapi hanya iman Kristen, eksklusif sekali Bapak Ibu sekalian, hanya iman Kristen yang berkata kita manusia sudah diperhamba oleh dosa. Dengan kekuatan dan usaha kita sendiri, mustahil manusia yang berdosa, manusia yang cemar, itu dapat memenuhi seluruh hukum Allah yang sempurna. Mustahil manusia yang pernah berbuat dosa dapat hidup selama-lamanya dengan Allah yang Maha Kudus yang tidak bersatu dengan sesuatu yang cemar. Di sini ada yang kudus Bapak Ibu sekalian, ada yang kita hidup tidak pernah melakukan dosa. Seluruh tuntutan hukum Tuhan kita lakukan. Tidak ada. Jikalau tidak ada, bagaimana mungkin kita dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan terimalah aku mau hidup dengan Engkau. Sedangkan kita melakukan dosa. Sedangkan tuntutan hukum Tuhan sempurna. Hanya Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Membuat kita yang tidak kudus menjadi kudus. Membuat kita yang tidak benar menjadi dibenarkan. Semuanya ini hanya kita terima dari anak, dari Kristus yang memerdekakan kita. Kita tidak perlu lagi berjuang meraihnya Bapak Ibu sekalian. Dalam kekristenan kita tidak perlu lagi berjuang meraih kemerdekaan, keselamatan itu enggak. Kita sudah menerima anugerah dari Tuhan dengan sempurna. Kristus sudah mengerjakannya dengan sempurna, tanpa cacat celah untuk kita. Kita telah merdeka dari perhambaan dosa dan kita telah merdeka dari hukuman kekal. Kita percaya kepada firman Allah, jikalau Kristus telah memerdekakan kita, dalam Yohanes tadi, maka kita benar-benar merdeka untuk hidup di dalam firman Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita kepada jalan keselamatan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, Alkitab juga berkata bahwa kita masih hidup di dalam daging ini. Kita masih hidup di tengah dunia yang cemar, yang penuh dengan godaan ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, dalam Filipi 2 ayat 12-13 mengatakan begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan, tetap berjuang. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Perlu saya jelaskan kalimat ini Bapak Ibu sekalian. Kerjakan keselamatanmu di sini bukan berarti kita berjuang untuk mengusahakan keselamatan, bukan. Iman Kristen tidak berkata demikian. Bukan berarti saya berjuang untuk hidup dalam ketaatan supaya saya selamat, enggak. Melainkan di sini kita sudah menerima keselamatan itu, maka kerjakanlah, hidupilah keselamatan itu sudah kamu terima. Aplikasikanlah, wujud nyatakan sekarang keselamatan itu yang sudah kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu sekalian, dikatakan perjuangan kita sebagai orang Kristen yang saleh, yang hidup takut akan Tuhan, yang setia beribadah, melayani Tuhan, belum selesai. Kalau perjuangan Kristus sudah selesai memerdekakan kita dari perhambaan dosa, dari hukuman yang kekal. Tapi untuk kita menghidupi keselamatan itu belum selesai. Kita harus masih terus berjuang untuk sungguh-sungguh menghidupi kemerdekaan yang sudah kita terima dari Kristus.
Kita harus sungguh-sungguh berjuang untuk tetap memelihara iman kita sampai garis akhir nanti kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berjuang untuk setia kepada Allah yang sudah lebih dahulu setia kepada kita. Firman Tuhan mengatakan demikian Bapak Ibu sekalian dalam Galatia 5 ayat 13. Dikatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita sudah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan sekarang. Oh, saya sudah menerima anugerah dari Tuhan, saya sudah diselamatkan dari Tuhan. Paulus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan lagi di dalam dosa. Jangan. Kita sudah dimerdekakan. Melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing? Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari perhambaan dosa? Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan? Jemaat yang terkasih, saya berharap kita selalu ingat identitas kita di dalam Tuhan. Saya adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa. Saya tidak mau lagi diperhamba oleh dosa, melainkan hidup mentaati firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saya berharap kita benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus, supaya kita membawa kesaksian, membawa berkat bagi bangsa kita, Indonesia ini. Di tengah-tengah berbagai macam kesulitan yang saat ini dihadapi oleh bangsa kita Indonesia, kesaksian hidup dari anak-anak Tuhan itu sangat diperlukan. Di tengah-tengah berbagai macam korupsi, Bapak Ibu sekalian. Di tengah berbagai macam korupsi, Indonesia ini termasuk tingkat korupsi di ASEAN itu tinggi sekali, bahkan di dunia tinggi Bapak Ibu sekalian. Di tengah berbagai macam korupsi yang terjadi, orang ingin melihat anak-anak Tuhan yang punya kesaksian hidup yang jujur, yang tidak serakah, yang tidak cinta akan uang. Di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian berbagai macam perbuatan amoral, ketidaksetiaan dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri. Mereka ingin melihat Bapak Ibu sekalian, keluarga-keluarga Kristen yang menghargai, yang menghormati janji pernikahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah kita, sadarkah kita bahwa masyarakat di sekitar kita yang belum percaya, yang belum mengenal Tuhan, bangsa kita Indonesia, ingin melihat kesaksian hidup yang nyata dari orang-orang Kristen yang telah sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Kristus dari perhambaan dosa untuk hidup mentaati firman Tuhan, untuk hidup menjadi kesaksian yang baik di tengah lingkungan kita bagi bangsa kita. Tuhan rindu Bapak Ibu sekalian agar iman kita yang memang eksklusif, yang hanya kita dapatkan di dalam anugerah Tuhan saja, tidak kita dapatkan di tempat lain, di kepercayaan lain, ataupun di dalam pribadi yang lain, selain di dalam Kristus yang memberikan jaminan keselamatan. Iman ini begitu eksklusif, tapi buah dari iman itu Bapak Ibu sekalian, buah dari iman itu yang eksklusif ini harus kita saksikan bagi bangsa kita Indonesia yang hidup di tengah keberagaman kebinekaan ini. Saya tadi katakan Bapak Ibu sekalian, tidak kebetulan jikalau Tuhan itu menempatkan kita di lingkungan masyarakat yang majemuk ini. Beragam sekali Bapak Ibu sekalian. Tuhan panggil kita untuk menjadi kesaksian yang baik, mewujud nyatakan kemerdekaan yang sudah kita terima dari Kristus itu di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, yang berbineka ini Bapak Ibu sekalian. Inilah yang saya sebut dengan istilah begini. Iman kita kan eksklusif sekali. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus, tidak ada di tempat lain. Iman yang eksklusif ini Bapak Ibu sekalian, sekalipun eksklusif hanya ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada jalan yang lain. Tapi iman ini kemudian, buah dari iman ini membaur di tengah masyarakat yang beragam, tanpa kehilangan, tanpa mengorbankan identitasnya. Kalau kita ditanya, oh keselamatan hanya ada di dalam siapa? Ya di dalam Yesus Kristus saja, eksklusif sekali. Tapi bukan berarti kita menutup diri Bapak Ibu sekalian. Iman yang eksklusif, kita percaya keselamatan hidup yang kekal hanya melalui Kristus. Yohanes 14 ayat 6 kan mengatakan, akulah jalan, satu-satunya jalan dan kebenaran, satu-satunya hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Kisah para Rasul 4 ayat 12.
Di luar Kristus tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Jadi jikalau kita berpendapat bahwa semua agama sama saja, maka kita perlu memikirkan hal ini. Saya berikan contoh sederhana Bapak Ibu sekalian. Banyak orang berpikir bahwa semua agama, kepercayaan itu sama saja Kak Yudi. Karena mengajarkan kebaikan, betul nggak? Dalam Kristen diajarkan tidak boleh berzina. Dalam agama kepercayaan diajarkan sama enggak? Sama Bapak Ibu sekalian. Dari hal ini kemudian kita begitu cepat menyimpulkan, oh berarti semua agama itu sama saja mengajarkan kebaikan. Sama-sama mengajarkan kebaikan, sama-sama mengajarkan tidak boleh berbuat sesuatu yang amoral. Apakah benar demikian Bapak Ibu sekalian? Jikalau kita telusuri lebih dalam, sebetulnya prinsip kebenaran yang diajarkan dalam iman kita kekristenan dengan agama atau kepercayaan itu berbeda. Berbeda Bapak Ibu sekalian. Dalam iman Kristen dijelaskan bahwa kita berbuat baik, kita mentaati perintah Tuhan bukan untuk meraih kemerdekaan dari kutuk dosa. Bukan. Kita berbuat baik bukan untuk mencapai keselamatan. Jikalau Bapak Ibu Kristen, tapi Bapak Ibu berbuat baik supaya selamat, pasti Bapak Ibu imannya keliru. Karena dalam iman Kristen tidak pernah diajarkan demikian. Keselamatan itu anugerah dari Tuhan. Bukan kita yang mencari Tuhan, Tuhan yang datang mencari kita. Perbuatan baik kita adalah bukti nyata dari iman yang sejati. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, artinya kita sudah menerima keselamatan, maka kita mengaplikasikannya dalam perbuatan kita. Kita beriman kepada Kristus, kita beroleh keselamatan, dan perbuatan baik kita itu sebagai buktinya. Apakah kita punya iman yang sungguh-sungguh, iman yang sejati, atau sebatas cuma pengakuan saja, Bapak Ibu. Jadi dari motivasi dan tujuannya, iman Kristen itu sangat berbeda dari agama dan kepercayaan yang lainnya. Kepercayaan yang lainnya, agama yang lainnya mengajarkan kita berbuat baik supaya selamat. Iman Kristen, enggak. Beda kan Bapak Ibu sekalian kan? Enggak sama toh? Enggak sama Bapak Ibu sekalian, tidak bisa kita samakan. Akan tetapi perbedaan ini bukan berarti membuat kita itu jadi eksklusif. Tadi saya sudah katakan, kesaksian dari iman yang eksklusif ini, keselamatan hanya ada di dalam Kristus, kemudian membaur di tengah-tengah masyarakat yang beragam, tanpa kehilangan atau mengorbankan identitasnya. Maka kita perlu memiliki sikap toleransi yang tepat. Bapak Ibu sekalian, mengenai toleransi yang tepat, saya pikir kita perlu belajar dari kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus mengenai orang Samaria yang murah hati. Ya, kita di sini ada rekan-rekan kita yang pelayanan di Yayasan Samaria yang banyak menolong daripada orang-orang siapapun yang membutuhkan. Begitu ya Pak Daniel ya. Karena Pak Daniel ini salah satu anggotanya ya. Dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 coba kita dengarkan kisah ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya,
sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu, di sini perlu saya jelaskan konteksnya bahwa orang Yahudi dan orang Samaria itu saling membenci. Saling membenci dan bermusuhan itu secara turun-temurun karena perbedaan ras, perbedaan tradisi, bahkan pandangan keyakinan agama mereka. Di sini dikatakan seorang imam dan seorang Lewi yang notabene-nya adalah orang-orang yang harusnya mengerti agama, mengerti tentang hal-hal pengajaran firman, yang secara status keamanan dipandang saleh, dipandang suci. Imam, Lewi malah melewati korban perampokan itu yang terkapar tanpa memberikan pertolongan. Justru dikatakan orang Samaria yang dipandang sebelah mata, yang dianggap sesat, yang dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi, oleh masyarakat Yahudi, berhenti menolong orang itu yang terkapar. Toleransi itu Bapak Ibu sekalian yang sejati tidak memandang latar belakang, identitas atau keyakinan seseorang saat mereka membutuhkan pertolongan. Kemanusiaan itu harus ditempatkan di atas sekat-sekat dogmatis atau kelompok. Makanya ada perkataan dari Gus Dur itu yang nyelekik Bapak Ibu sekalian. Waktu orang membutuhkan pertolongan, kan tidak ditanya agamanya dulu toh. Kecelakaan, kamu agamanya apa? Keburu meninggal Bapak Ibu sekalian. Saya senang dengan sebuah kalimat seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jika ajaran agamamu membuat engkau kehilangan hati nurani, tinggalkan agamamu. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Jikalau ajaran agamamu membuat engkau kehilangan hati nurani, tinggalkan. Orang Lewi, para imam, kehilangan hati nurani. Ajaran suatu agama yang sejati, yang berasal dari Allah yang sejati, pasti tidak akan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak akan Bapak Ibu sekalian. Justru nilai kemanusiaan yang menembus sekat-sekat pembatas, yaitu perbuatan kasih yang menolong sesama, pasti akan diajarkan, pasti akan dilakukan, sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Toleransi Bapak Ibu sekalian seringkali disalahpahami sebagai sikap pasif. Sikap pasif itu begini, ya sekedar saya tidak mengganggu orang begitu ya, yang berbeda keyakinan dengan saya atau dengan kelompok saya, ya sudah. Namun orang Samaria ini menunjukkan toleransi yang aktif tadi. Dia aktif untuk menolong orang ini. Ia tergerak pertama-tama oleh belas kasihan. Hatinya sudah dipenuhi oleh kasih Tuhan. Ia merawat luka-luka korbannya dengan minyak dan anggur. Ia menaiki kemudian korbannya ke atas keledai tunggangannya sendiri. Artinya apa? Ia berjalan Bapak Ibu sekalian. Ia rela berjalan, yang terkapar dinaikkan di atas keledainya. Ia membawanya ke tempat penginapan dan membiayai seluruh penginapannya. Toleransi tertinggi itu Bapak Ibu sekalian adalah kasih yang diwujudkan dalam tindakan konkret. Bukan sekedar retorika Bapak Ibu sekalian. Bukan sekedar sikap yang tidak peduli. Yesus mengajarkan Bapak Ibu sekalian gambaran ini untuk menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat kan tadi. Siapakah sesamaku manusia? Dengan menjadikan orang Samaria ini Bapak Ibu sekalian sebagai pahlawan dalam cerita ini. Maka Tuhan Yesus meruntuhkan sebuah paradigma bahwa kelompok saya pasti lebih baik. Kelompok yang luar pasti jahat, pasti jelek. Pasti kita yang paling benar, yang lain tuh jelek semuanya. Bapak Ibu sekalian, toleransi itu menuntut kita untuk menilai seseorang itu tidak memandang sebelah mata. Tapi melihat kepada karakter dan tindakannya. Bukan berdasarkan prasangka atau apa yang kita anggap terhadap kelompok lain Bapak Ibu sekalian. Bukan Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian kita melihat orang Samaria ini mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan keselamatan pribadinya. Itu kan jalur perampokan berarti kan Bapak Ibu sekalian. Serta hartanya, uang 2 dinar untuk milik penginapan. Bapak Ibu mempraktekkan toleransi dan merajut persaudaraan antar kelompok yang berbeda itu membutuhkan kerelaan untuk keluar dari zona nyaman kita dan kemudian berani untuk mengambil risiko untuk menolong orang lain. Jemaat yang terkasih, kemerdekaan jiwa dari perhambaan dosa
atau iman yang menyelamatkan. Yang dianugerahkan oleh Allah di dalam Kristus memang adalah iman yang sangat eksklusif sekali. Sangat eksklusif sekali. Keselamatan hanya di dalam Kristus. Keselamatan hanya bisa kita dapat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa kita menerima keselamatan dalam Kristus. Memang hanya Sang Anak yang berkuasa memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Memang tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Di luar iman kepada Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Hanya melalui Dia kita bisa datang kepada Bapa di sorga. Hanya melalui Kristus saja, hanya melalui pribadi Yesus saja kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Tidak ada pengudusan, di luar Kristus tidak ada manusia yang berdosa yang mungkin dapat hidup dengan Allah yang Maha Kudus. Iman ini begitu eksklusif, satu-satunya jalan, satu-satunya cara, satu-satunya keselamatan, tidak ada yang lain. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, buah dari iman itu, yaitu kasih yang kita terima dari Kristus, tidak boleh kita amalkan secara eksklusif. Iman yang eksklusif, betul. Buahnya tidak boleh kita amalkan secara eksklusif. Kita harus berperilaku seperti orang Samaria yang murah hati. Begitu banyak orang di luar sana Bapak Ibu sekalian, yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita, mungkin berbeda suku dengan kita, mungkin berbeda status sosial dengan kita, yang merindukan ada kesaksian dan perbuatan yang nyata dari orang Kristen. Mari kita lakukan. Tanpa memandang sekat suku, status sosial, bahkan agama sekalipun. Jikalau kita melihat di depan mata kita sendiri, orang yang membutuhkan pertolongan, tolong Bapak Ibu sekalian, tolong. Dengan berbuat demikian, kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa kita memang adalah orang Kristen yang sudah menerima kemerdekaan dari Tuhan. Untuk apa? Taat melakukan firman-Nya. Kiranya Tuhan menolong setiap kita melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa.